Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming ya, untuk pemrograman Android 1. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membuat atau mendesain sebuah layout ya. Jadi judulnya layout bagian 1 ya. Jadi kita akan mendesain sebuah layout atau tampilan pada aplikasi Android ya, untuk profil dosen gitu. Jadi kita butuh foto salah satunya ya. Ini fotonya udah saya simpan di sini. Kemudian kita nanti butuh komponen namanya ini ya, HDO Oldenhof ya, Shaker Image. Jadi fungsinya untuk merubah image kita ya, dari yang awalnya kotak biasa menjadi circle gitu ya. Jadi kita mau membuat profil seperti Facebook itu yang mana fotonya circle gitu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama kita create new project di sini ya. Kemudian empty activity seperti biasa. Di sini kita bikin nama projectnya profil aja teman-teman ya, atau profil dosen gitu ya. Kemudian ini kita pastiin di folder yang benar. Saya udah bikin folder namanya project profil ya. Ini Java ya teman-teman ya. Jadi Android 1 ini kita belajar Java, nanti Android 2 baru belajar Kotlin ya. Ini seperti yang biasa saya pakai Marshmallow yang minimalnya. Klik finish ya. Semoga cepat ya. Ini untuk loading awal seperti biasa. Kita butuh koneksi ya. Kita tunggu ya. Nah, itu loading ya. Semoga bisa lebih cepat. Kita tunggu teman-teman ya. Nanti setelah berhasil loading, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita akan tambahkan komponen yang namanya circle image view tadi ya teman-teman ya. Nanti untuk link ininya, link GitHub-nya nanti akan saya share linknya di detail video saya, nanti di link YouTube teman-teman ya. Nanti dicek. Jadi nanti teman-teman tinggal ngeklik linknya aja nanti ya. Sambil menunggu kita, Gradle build modelnya lagi progress ya. Oke, udah mulai. Oke, selesai teman-teman ya. Jadi langkah kedua, langkah kedua kita masukin dulu foto teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya sudah menerangkan untuk memasukin foto itu kita nyimpannya di folder mana, di res ya atau resource, kemudian di drawable teman-teman ya. Nah, kita masukin foto dulu karena kita akan membuat profil dosen teman-teman. Nah, ini fotonya ya, sudah saya siapkan, namanya fotoku. Kita drag aja ke sini teman-teman. Sorry, salah drag. Dan drag ke sini. Belum ya, belum berhasil. Ntar sampai muncul import seharusnya. Coba lagi. Nah, ini move. Oke. Refactor. Nah, ini masuk foto saya teman-teman. Ini awalnya fotonya kotak ya, nanti akan kita rubah menjadi circle. Jadi langkah kedua ya, kita harus tambahkan pada Gradle ini teman-teman. Gradle, kita lihat lagi namanya build Gradle. Build Gradle dalam kurung modul teman-teman ya, di double klik. Nah, pada dependencies ini kita harus menambahkan sesuatu supaya nanti image circle-nya bisa digunakan teman-teman. Nah, ini link GitHub-nya nanti akan saya share nih teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini nanti image circle-nya ya. Nah, kita copy ini dulu, kita simpan di dalam dependencies di dalam Gradle-nya. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian kita synchronize dulu, sinkron di sini. Coba perhatiin cursor saya di sinkron.
karena ada sesuatu yang baru di Gradle-nya, maka kita harus melakukan sinkronisasi ya. Kita tunggu sinkronisasinya. Oke ya. Kalau sudah, kemudian kita dari file ini, kemudian project struktur, kemudian kita klik pada dependencies-nya di sini, teman. Kemudian di sini ada, bukan di modul sini ya, di sini all dependencies ada tambah, klik. Kemudian pilih library dependency. Sekarang kita ketikkan di situ circle image view, enter. Nah, ada searching. Nah, ini muncul teman-teman di titik HDO dan HOV ya, circle image view. Nah, ini yang 3.1.0 kita okein aja. Oke. Nah, sebentar dulu. Ya, oke. Sekarang kita bisa masuk ke layoutnya teman-teman ya. Layoutnya di mana kemarin udah diajarin, di res ya. Kemudian di layout, kemudian di activity main. Nah, kita gunakan supaya bisa kelihatan ininya, supaya ini lebih lebar. Sini aja teman-teman, enak desainnya. Kita gunakan yang split ya. Yang pertama kita hapus dulu hello world ini teman-teman ya, atau keseluruhan dari text view-nya ini kita hapus di codingannya di sini. Nah, kita hapus, kita delete ya, maka text view-nya ikut hilang ya, hello world. Nah, sekarang kita kopikan yang di github.com yang tadi, linknya nanti akan saya. Nah, ini tinggal di copy teman-teman ya, nanti saya kasih linknya, simpan di sini. Nah, sekarang kita tinggal ganti nama foto kita tadi, namanya kalau nggak salah fotoku, huruf besar semua, huruf kecil semua, sorry. Nah, itu langsung muncul teman-teman. Kemudian itu size-nya terlalu kecil, kita di sini, atau saya pilih coding aja. Kalau coding aja nggak muncul semuanya nanti. Di sini biar kelihatan ya, 230 lebar, kemudian tingginya 230 juga. Nah, segitu teman-teman. Nah, ini posisinya ini nggak di tengah ya, supaya di tengah kita klik di sini teman-teman. Ini kita tarik ke sini. Sorry, bukan itu yang ditarik, ininya. Bukan. Saya di desain aja lebih gampang. Nah, ini yang ditarik. Nah, oke. Terus ininya juga ditarik ke samping sini supaya dia di posisi tengah. Kemudian yang ininya kita geser ke bawah. Kita mau buat teks di atasnya ini teman-teman ya. Kita ambil dari text view ini ya. Kita taruh di sini teman-teman, di atasnya. Oke. Itu agak kecil. Kita ganti dulu tulisannya, nanti kita besarin ya. Di situ kita ketik misalnya profil dosen ya, kita enter. Oke. Size-nya sekarang kita besarin teman-teman. Kita bisa ketik di sini tag size. Oh sorry, bukan di ID, salah. Kita ketik di sir sini sir. Nah, tag size ekspresi size. Nah, ini muncul. Ini 14 SP, kita ganti yang lebih besar, coba 24 teman-teman. Ya, 24. Ini tulisannya belum di ini ya. Ntar dulu. Kita ganti dulu tulisan text view-nya, profil dosen, enter. Nah, ini supaya di tengah kita bisa tarik begini. Kemudian ininya yang bulat ini kita tarik lagi ke sini supaya pas di tengah. Oke, supaya ke atas kita klik ke atas gini. Nah, di sini kita kasih batas misalnya 16. Nah, dia akan turun. Atau kalau kurang misalnya 24. Nah, kemudian antara foto dengan ini kita kasih jarak berapa teman-teman? Kayaknya 16 cukup. Nah, gitu ya. Tulisan profil dosennya masih kurang gede teman-teman. Ini 20. Oke.
text size nya saya tambah jadi 30 sp. Nah cukuplah ya, seperti itu tampilan awalnya profil dosen. Kemudian mau ganti colornya bagaimana, coba aja dicari di sini, tag color ya. Nah ini teman-teman, color, double klik di sini, saya mau colornya biru. Oke, sampai di situ. Kemudian kita lanjut lagi, kita isi, kita tambahin lagi tag view nya teman-teman, taruh di sini. Ya, sampai warnanya berubah. Tag view. Yuk. Mana tag view nya tadi? Kita tarik ya. Nah ini tag view nya kita ganti. Tag view nya ini nama .2, misalnya nama dosennya saya gitu ya, sama gelarnya. Bentar. Nah ini saya maunya teman-teman, ini size nya saya tambahin lagi ya, tag size nya saya besarin lagi jadi, kalau 24 kegedean nggak ya? Oh kegedean, 20 aja. Nah saya maunya ini teman-teman dibacanya ke samping ya, ke sini ya. Ini kita lihat di sini. Nah ini di samping ini kita tambah misalnya 16, kekecilan nggak ya? Kalau kekecilan 24 deh. Nah udah 24 ya. Ini ke atasnya kita kasih jarak 16 aja teman-teman. Oke segitu ya, supaya sama ukurannya. Ya warnanya belum, text colornya ya, text color warnanya samain aja ya. Nah supaya nggak capek nyeting-nyetingnya, saya kopas saja biar langsung sama size dan sebagainya. Saya tarik ke bawah, ininya dulu saya klik, ini jangan dengan ini. Kalau ngapus ini diklik dulu teman-teman, diklik di sini, di delete, hapus ya. Nah ini tarik lagi ke nama tadi, jaraknya 16 sini. Nah kemudian kita ininya di ke sini berapa teman-teman tadi, 24 tadi. Nah biar sama rata, ini kita ganti dulu di sini, ganti apa teman-teman isinya. Kalau dosen itu ada NIDN ya, nomor induk dosen nasional 10 16 80 01. Ini NIDN saya ya. Nah ini, dan copy lagi biar cepat teman-teman. Nah ini biar sama, ini hapus dulu, ini taruh ini ke sini, size nya 16 juga biar sama. Ini ke sini biar sama, ini pakai konstran teman-teman ya, 24. Jadi kita lihat di codingnya, yang layout yang pertama ini kita menggunakan konstran ya. Nanti ada beda lagi, ada linear layout gitu teman-teman ya, ada relative layout dan macam-macam. Ini dulu kita coba, kita split lagi. Oke ini sampai sini udah. Ini kalau dosen tuh biasanya ada home base nya ya. Home base itu apa ya istilahnya, tempat ininya ya, prodinya di mana, prodi dasarnya gitu. Saya di sistem informasi misalnya, saya enter. Oke seperti itu. Selanjutnya saya mau bikin tombol ya, saya didesain aja enak. Button saya taruh di sini, buttonnya satu dulu. Oke itu button, saya ganti isinya like misalnya, like, enter. Posisi button sama ini jaraknya agak jarang sedikit teman-teman, saya kasih 32 deh biar jarak ya. Ini sama pinggir sebelah kiri saya kasih 32 juga. Oke kemudian biar sama saya copy aja, Ctrl paste ya, saya tarik. Oke sekarang ini sama ya,
ini sama ini 32, ini sama ini juga 32. Ini sama ini berapa? Nah, dua, oke. Atau kalau mau didekatin nggak apa-apa juga. Ini tulisannya saya ganti dislike. Bentar. Atau mau di sini deh. Kita aja. 32. Beneran 32. Beneran 32 juga. Kita begitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba running. Kebetulan saya udah ada emulatornya ya. Tampilannya seperti ini. Oh iya, stop dulu, ini pasti ada errornya karena ada yang lupa ditambahkan. Biasanya Android exportednya belum, dia error nih. Kita udah terlanjur nggak apa-apa, nanti dia akan berhenti running tapi belum bisa nih pasti. Saya udah lupa di manifestnya yang ditambahkan. Kita lihat di sini teman. Nah ini kan manifest merger valid apps targeting Android 12 and I are required to specify split value Android exported. Ya, maka supaya ini nggak error, teman-teman lihat di sini di manifest, kemudian di Android manifest ini. Nah di sininya ini ditambahin teman-teman Android, diketik gini. Nah jadi kita nggak usah sampai selesai ngetiknya ya. Nanti dia muncul, kita double klik. Nah true ya, muncul sendiri, double klik. Nah gini ya. Nah ini insya Allah udah bener. Sekarang kita running. Cek di sini apa masih ada error lagi. Oke, kayaknya nggak ada error di sini teman-teman. Kita cuma menunggu ya. Ya, kalau pakai emulator ini memang butuh memori tambahan ya teman-teman ya. Jadi lebih ringan kalau kita pakai real device ya. Kalau ini pakai virtual device. Jadi dia butuh memori atau RAM ekstra ya. Kalau hanya 8 RAM-nya ya pas-pasan seperti saya ini teman-teman ya. Walaupun harddisknya sudah SSD ya. Kalau mau lebih lancar 16 lah ya, kalau pakai emulator ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa, nggak terlalu lama ya. Cuman harus sedikit bersabar, tergantung koneksi juga. Ini kayaknya nggak ada yang error. Waiting for all target device to come online ya. Jadi targetnya ke AVD ya, Android Virtual Device, bukan ke real device ya. Jadi ini pura-puranya handphone beneran tapi secara virtual gitu ya. Jadi karena sistem operasi Android sementara ini Windows, maka harus pakai emulator namanya. Sebelumnya udah diajarkan cara buat emulator ya teman-teman ya. Kita tunggu, ini udah hampir selesai. Ini adalah materi yang ketiga ya kalau nggak salah. Kita udah masuk ke layout ya. Ini masih layout sederhana, membuat profil dosen. Kita menggunakan layoutnya constraint ya. Kita udah menambahkan yang namanya circle image view ya tadi. Nah seperti ini teman-teman. Padahal mah ini fotonya kotak ya, tapi kita menggunakan tadi yang namanya circle image view ya. Ini, nah ini. Kita oke dulu, sebentar. Nah, oke. Ini kira-kira hasilnya teman-teman untuk tampilan sederhananya. Ini belum bisa di apa-apain ya teman-teman ya, karena ini baru desain layout ya, belum ada codingan logiknya yang kita ketik di Java. Kita masih masuk tahapan bagaimana cara bikin layoutnya dulu ya.
Nah, ini kita gunakan komponen sederhana di sini ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan komponen sederhana. Di sini tadi kita tambahkan di Gradle-nya ya, namanya circle image view ya teman-teman ya. Jadi kemudian apalagi ya, cuman teks ya, text view, kemudian gambar untuk image view-nya, kemudian button ya. Jadi untuk praktikum untuk desain layout yang pertama ini kita buat yang sederhananya seperti ini. Ini tampilan di handphonenya teman-teman ya. Jadi kita nanti bertahap, nanti kita masih layout dulu, kita harus paham dulu. Ini menggunakan constraint ya teman-teman ya. Kita menggunakan di sini constraint ya, kita bisa melihat di sininya teman-teman. Nah, kita menggunakan constraint layout ya. Nanti ada macam-macam layout yang lain, linear layout, relative layout dan sebagainya ya. Jadi bertahap dulu teman-teman. Ini juga belum bisa diklik ya, karena memang ini belum ada codingan Java-nya ya. Jadi itu next video ya, jadi bertahap. Oke, saya rasa seperti itu ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Kemudian disimak video tutorialnya. Terima kasih. Saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.